Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita. Sholawat beriring salam tak lupa pula kita panjatkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Rektor Sejahtera SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah kepramukaan dan UKSSD dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, nama saya Atia Hamida, NPM 216910236 dari kelas 2D. Izinkan saya menyampaikan materi tentang P3K. Di sekolah atau dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sering melihat atau bahkan mempunyai kotak P3K. Kotak P3 ini sangat penting dan seharusnya setiap rumah memilikinya karena dapat menolong ketika ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti terkena pisau, mengalami kecelakaan ringan, dan lain sebagainya. P3K adalah singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Artinya adalah pertolongan sementara terhadap kecelakaan atau cedera korban sebelum memperoleh pertolongan dari dokter atau ahli medis yang lain. Jadi korban akan merasa lebih tenang dan dapat mengurangi bahaya yang lebih besar karena kecelakaan yang timbul. P3K dilakukan untuk memberikan perawatan secara darurat kepada korban sebelum pertolongan yang lebih lengkap yang dilakukan oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya. Tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K adalah yang pertama, menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian, seperti memperhatikan kondisi dan keadaan yang mengancam korban, kemudian melaksanakan resusitasi jantung dan paru atau RJP bila perlu, kemudian mencari dan mengatasi pendarahan. Yang kedua yaitu mencegah cacat yang lebih berat atau mencegah kondisi yang memburuk, seperti dilakukan diagnosis, menangani korban dengan logis, dan memperhatikan kondisi atau keadaan penyakit yang tersembunyi. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu menunjang penyembuhan, mengurangi rasa sakit dan rasa takut, mencegah infeksi, merencanakan pertolongan medis dan transportasi korban dengan tepat. Selanjutnya, tindakan-tindakan dalam P3K. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam P3K yaitu yang pertama, panggil dokter secepat mungkin. Bila dokter tak segera datang, langsung antar korban ke rumah sakit terdekat. Yang kedua, hentikan pendarahan. Ketiga, mencegah dan mengatasi shock atau gangguan keadaan umum yang lainnya. Yang keempat, mencegah infeksi pada korban. Selanjutnya, prinsip-prinsip P3K. Prinsip-prinsip atau sikap saat melakukan usaha pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K sebagai berikut. Yang pertama, bersikap tenang dan tidak panik. Yang kedua, berikan pertolongan dengan cara yang cepat dan tepat. Yang ketiga, sebelum mengetahui berat ringannya cedera yang dialami, jangan cepat-cepat memindahkan atau menggeser korban. Yang keempat, jika ada luka, diusahakan agar korban tidak melihatnya, sebab dapat membuat korban menjadi panik. Yang kelima, setelah dapat pertolongan pertama, korban sebaiknya segera dibawa ke dokter, rumah sakit, atau puskesmas untuk penanganan selanjutnya. Selanjutnya, alasan atau perlengkapan P3K yang perlu dipersiapkan. Antara lain yang pertama, kasa pembalut atau perban. Perban terbuat dari kain yang jarang dan tipis. Perban ini digunakan untuk membalut luka yang sudah ditutup kasa steril. Yang kedua, kasa steril. Kasa yang sudah disterilkan digunakan untuk menutup luka. Kasa steril adalah kain yang bebas
penyakit. Yang ketiga, plester. Plester digunakan untuk merekatkan kasa penutup agar tidak terlepas. Dalam meletakkan kasa penutup, plester ditempatkan pada beberapa tempat dan jangan melewati bagian tengah muka. Kemudian yang keempat, plester obat. Plester obat biasanya digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dimasukkan, misalnya akibat terkilir atau tersayat benda tajam. Pada permukaan tengah plester terdapat lapisan yang mengandung obat. Yang kelima, pembalut segitiga. Pembalut segitiga atau mitela biasanya digunakan untuk korban yang mengalami kecelakaan, seperti patah tulang lengan, luka di kepala atau cedera pada sendi lutut. Pembalut segitiga terbuat dari kain putih dengan ukuran 90 dan 125 cm. Pinggirnya tidak dijahit agar ketika dipakai tidak menekan luka atau cedera. Yang keenam, kapas. Kapas digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. Biasanya sebelum digunakan, kapas terlebih dahulu dibasahi dengan air yang bersih, yang steril, atau larutan pembersih luka. Setelah itu baru dipakai untuk membersihkan luka yang kotor. Yang ketujuh, ada gunting. Gunting yang digunakan sebaiknya gunting perban yang tahan karat. Hal itu agar tidak mengakibatkan infeksi. Yang ke-8, lampu senter. Lampu senter digunakan untuk melihat luka tertentu agar lebih jelas. Misalnya suatu benda yang masuk ke telinga atau melihat benda yang sangat kecil di dalam luka. Yang ke-9, yang terakhir, jepitan. Jepitan atau pinset digunakan untuk mengambil suatu benda yang kecil di dalam luka atau mengambil kotoran yang melekat pada permukaan luka. Pinset juga biasanya dipakai untuk menjepit kapas atau kasa steril. Sebelum dipakai, sebaiknya pinset dibersihkan dahulu dengan alkohol 70% atau direbus. Materi yang terakhir yaitu obat-obatan P3K. Yang pertama, obat penghilang rasa sakit. Beberapa jenis obat penghilang rasa sakit antara lain balsam minyak kayu putih dan minyak angin. Adapun cara penggunaannya dengan menyusupkan atau dioleskan pada dada, kening, leher, dan perut, atau bisa dengan cara dihirup. Kegunaan atau manfaat yang ditimbulkan antara lain yaitu menjaga rasa segar, menghilangkan rasa sakit, melonggarkan pernapasan, atau menghangatkan tubuh. Yang kedua, obat luka bakar. Jenis obat luka bakar adalah salep minyak ikan. Cara penggunaannya adalah dengan mengoleskan salep ke permukaan luka bakar. Manfaat yang ditimbulkan pada luka bakar yang kecil dan ringan sangat efektif dan cepat menyembuhkan. Yang ketiga, obat luka ringan. Jenis obat pada luka ringan ialah iodin sodium. Cara penggunaannya dengan membersihkan luka dengan obat pencuci luka terlebih dahulu, kemudian oleskan obat. Manfaat atau kegunaannya adalah mempercepat penyembuhan pada luka yang ringan seperti tersayat benda tajam dan menghindarkan luka dari kotoran agar tidak infeksi. Yang keempat, obat penyagar orang pingsan. Jenis obat pada luka ringan ialah amoniak cair 25% dan eau-de-cologne. Cara penggunaannya dengan membasahi kapas dengan amoniak atau eau-de-cologne. Kemudian dekatkan kapas atau berikan pada hidung korban untuk dihirup sampai korban sadar. Yang kelima, obat pencuci luka. Jenis obat pada luka yang ringan bisa digunakan ialah larutan antiseptik,
alkohol 70% dan bore water atau larutan borik. Adapun penggunaannya dengan cara membasahi kapas dengan larutan antiseptik, alkohol atau bore water. Kemudian luka dibersihkan dengan kapas yang sudah dibasahi dengan larutan tersebut. Sekian materi P3K dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.